Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazakar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya dalam Al-Qur'an ialah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari sini kita mengetahui bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar untuk memenuhi norma kesopanan saja, namun utamanya adalah sebagai tanda ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari tangan orang tualah kami dirawat, dididik dan dibina untuk menjadi anak seperti sekarang ini. Dan juga mereka lah yang telah menafkahi kita banting tulang tanpa mengeluh untuk menafkahi hidup kita. Maka selayaknya mereka mendapatkan hormat dari kita. Oleh karena itu, birrul walidain adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Baiklah, sekarang akan kita dengarkan bersama penjelasan tentang birrul walidain dari santri-santri Pondok Modern Tazakar. Menurut saya, birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Singkatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain sendiri sudah disyariatkan Allah sejak dahulu kala, sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada firman-Nya di surat Al-Isra ayat 23, yang mana Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain Dia, dan juga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita tidak boleh berkata kepada kedua orang tua kita, apalagi berkata yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mencakup merawat mereka ketika mereka sudah tua, mematuhi perintah-perintah mereka, dan tidak berkata kasar kepada mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah sebab diampunnya dosa. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15-16 dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Berbakti kepada orang tua adalah akhlak para nabi, akhlak para rasul, dan orang-orang soleh. Hal ini sebagaimana yang telah Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menceritakan tentang permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya, meskipun ayahnya adalah seorang yang kafir. Di dalam doanya, Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan atas dirimu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Quran Surah Maryam 47. Orang tua yang melahirkan kita, mereka adalah ayah dan ibu yang paling besar jasanya menghantarkan kita menjalani kehidupan. Terutama ibu yang mengandung dan melahirkan, bersimbah darah, bertaruh nyawa. Sekiranya kita dapat meraih kemegahan dunia dan seisinya untuk membalas jasa mereka, tentulah tak sepadan untuk membalasnya. Apalagi mereka tak pernah menghitung dan mengharapkan balasan dari anaknya, kecuali sekedar bakti birrul walidain yang tulus semasa hidupnya dan doa setelah kematiannya. Orang tua yang mengajarkan, mereka adalah guru-guru yang mengajar dan mendidik kita di bangku sekolah, mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Jika kedua orang tua yang melahirkan dan membesarkan, maka gurulah yang menumbuhkan segala potensi dan bakat agar berkembang dengan baik. Sungguh, seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemuliaan, mengembangkan keahlian dan kemandirian dan pengetahuan. Guru bukan hanya sekedar orang tua kedua, tapi mereka juga pewaris misi dan semangat kenabian dalam pendidikan dan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW guru terbaik karena dididik langsung oleh sang maha guru terbaik,
yakni yang maha mengetahui. Maka hormatilah guru kita yang telah mengajari dan mendampingi kita. Ketiga, orang tua yang menikahkan. Merekalah orang tua dari pasangan hidup kita. Jika kedua orang tua adalah yang melahirkan dan membesarkan dengan penuh pengorbanan, guru yang mengajarkan dan mendewasakan dengan penuh ketulusan, maka mertualah yang menikahkan putri mereka dengan penuh pengharapan. Mereka menyerahkan putri yang sudah dilahirkan, dibesarkan hingga didewasakan untuk mendampingi perjalanan hidup kita.